Orang-orang yang tidak punya visi pasti mulai kompromi sama makanannya, dia mulai kompromi sama dosa, dia mulai kompromi sama yang gak benar. Dan ingat, orang kalau tidak punya visi pasti cenderung kembali kepada masa lalunya. Nah, saya mau bagi kepada kita semua ada 3 metode resolusi. Yang pertama, metode resolusi yang saudara perlu lakukan dan saudara perlu buat, yaitu resolusi harus jelas. Resolusi harus spesifik. Resolusi harus mantap. Tidak ada keraguan-raguan. Amsal 29:18, bila tidak ada wahyu, bila tidak ada visi, bila tidak ada resolusi, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Orang disebut berbahagia bukan karena orang itu punya banyak harta. Orang disebut berbahagia bukan karena orang itu punya banyak follower. Orang disebut berbahagia karena orang itu taat sama hukum. Begitu saudara melanggar hukum, pasti gak ada damai. Tapi begitu saudara tetap berada di dalam koridor hukum, pasti damai. Dan ternyata saudaraku, kebanyakan orang melenceng dari hukum karena gak punya tujuan. Jadi tujuan dikatakan di sini atau visi, dikatakan kalau kita kehilangan visi, kehilangan wahyu, kehilangan resolusi, hidup kita menjadi liar. Kata liar tuh artinya gini, lepas kendali, mulai melonggar, mulai kebablasan, mulai toleransi, mulai kompromi. Orang-orang yang tidak punya visi pasti mulai kompromi sama makanannya, dia mulai kompromi sama dosa, dia mulai kompromi sama yang gak benar. Dan ingat, orang kalau tidak punya visi pasti cenderung kembali kepada masa lalunya. Makanya kenapa orang sering kali jatuh bangun dalam kesalahan yang sama? Karena tidak punya tujuan. Orang punya tujuan mau move on, mau lebih baik, mau mengampuni, mau bertumbuh, mau dewasa, mau lebih sehat, mau berhenti dari hutang, mau berhenti dari dosa. Saya ingat waktu Petrus, saudaraku, udah jadi pelayan Tuhan, udah ikut Yesus 3,5 tahun. Dia gak pernah pegang lagi jaring ikan. Dia udah tinggalkan kehidupannya sebagai seorang nelayan dan ikut Tuhan, menjadi penjala manusia. Tapi begitu dia menyangkal Yesus 3 kali, lalu kemudian dia lihat Yesus mati, dia kembali kepada masa lalunya yang 3,5 tahun dia sudah tinggalkan. Membuktikan ketika seseorang gak punya visi, ketika seseorang tidak punya tujuan, air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kehidupan akan lebih buruk. Bahkan yang lebih mengerikan, saudara. Dalam bahasa Inggris, Amsal 29:18, Proverbs 29 verse 18, in the King James Version, dikatakan, where there is no vision, the people perish. But he that keep the law, happy is he. Dikatakan bahwa orang yang tidak punya visi binasa hidupnya. Mengerikan, saudara. Makanya penting di sini untuk jemaat ICI, jangan hidup ini mengalir. Hidup ini harus dibikin purpose. Supaya jangan makin hancur, kacau balau hidup saudara. Visi itu harus jelas, guys. Saudara sebagai seorang karyawan, jangan cuma menjadi karyawan yang baik. Baik itu general. Kalau Anda mau jadi karyawan yang kreatif. Jadi karyawan yang takut akan Tuhan. Jadi karyawan yang berpikir keras, berdoa keras, bekerja keras. Orang yang berpikir keras, bekerja keras, berdoa keras, berkata keras. Tapi karyawan yang tidak berpikir keras, tidak bekerja keras, tidak berdoa keras, hidupnya keras. Jadi pilihan 2, hidup ini mau keras atau berkat mau keras.
Harus spesifik. Jangan baik. Baik itu general. Anda sebagai seorang pengusaha, jangan cuma lihat pengusaha yang bagus, yang baik, yang excellent. General. Harus jadi pengusaha yang cinta sama karyawannya. Memperhatikan karyawan. Jangan cuma sudah peras tenaganya, tapi sudah nggak perhatikan kehidupannya. Jangan sampai, oke, saya mengerti kalau dia salah sudah berikan teguran, tapi kalau dia benar harus sudah puji, harus balance. Kalau dia melakukan pelanggaran yang fatal sudah kasih SP, tapi kalau dia mencapai target harus dikasih bonus. Jadi pengusaha bukan cuma baik, tapi bijak.